humor otak berbasis MR. Tulis Wasmono Rahmat di www. Queen Pustaka. ID dan jadilah bagian dari generasi yang mendukung kemajuan teknologi medis di Indonesia. Pernah nggak kamu kepikiran, kenapa pemilihan kepala desa sekarang bisa begitu seru dan penuh strategi, bahkan mirip seperti pemilu skala nasional? Faktanya, sejak reformasi dan otonomi daerah diberlakukan, desa bukan lagi wilayah yang sekadar menjalankan kebijakan dari atas. Sekarang, desa punya kuasa besar dalam menentukan arah kepemimpinannya sendiri, dan disitulah politik lokal mulai berperan besar dalam membentuk wajah demokrasi dari akar rumput. Buku Membangun Kepemimpinan Desa melalui strategi politik karya Hairil Anwar ini hadir sebagai jawaban dari banyaknya pertanyaan soal dinamika politik di desa. Buku ini ngajak kita buat melihat lebih dalam gimana proses demokratisasi di tingkat desa terbentuk, berkembang, dan kadang penuh intrik. Tapi justru di situ letak menariknya. Karena ketika masyarakat desa mulai aktif dalam proses politik, semua berubah. Pemilihan kepala desa bukan cuma soal siapa yang dikenal, tapi siapa yang paling siap dengan strategi. Nah, disinilah buku ini jadi penting banget. Penulis mengupas secara runtut bagaimana strategi politik menjadi alat utama dalam kompetisi kepala desa, mulai dari strategi memperluas pengaruh, membangun jaringan sosial, hingga menyusun taktik menghadapi lawan politik. Semua dibahas nggak cuma dalam konteks teori, tapi juga lewat contoh nyata yang terjadi di lapangan. Yang bikin buku ini tambah berbobot adalah studi kasus yang diangkat langsung dari Kabupaten Mempawah. Di sini, kamu bisa melihat bagaimana kondisi sosial masyarakat, demografi desa, dan struktur pemerintahan lokal punya pengaruh besar terhadap penyusunan strategi politik para calon. Enggak semua strategi bisa diterapkan di semua tempat, dan buku ini menunjukkan kenapa. Dari strategi pelayanan langsung, kampanye berbasis kedekatan emosional, sampai bagaimana bertahan saat diserang isu atau manuver lawan politik, semuanya diuraikan secara aplikatif dan mudah dipahami. Buku ini bukan cuma buat mahasiswa politik atau pengamat sosial, tapi juga sangat relevan buat aparatur desa, calon kepala desa, aktivis, atau siapapun yang peduli dengan perkembangan demokrasi lokal. Karena politik desa hari ini gak bisa dianggap kecil, justru dari desalah wajah demokrasi Indonesia sebenarnya sedang dibentuk. Yuk, dapatkan bukunya sekarang juga di www.queenpustaka.id. Saatnya bangun desa lewat strategi yang cerdas dan beretika. Buku membentuk kata, mengubah makna. Halo, Assalamualaikum. Izin, apakah Ibu Cindinya sudah bergabung? Sudah Kak, sudah. Sudah ada di sini ya Kak, saya. Oke, baik Ibu. Kita langsung mulai saja ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan rekan mahasiswa serta para audiens yang kami hormati, yang kami banggakan.
Selamat pagi Bapak Ibu semua. Oke, baik. Terima kasih sudah berkenan hadir dan masuk ke dalam acara webinar nasional kita pada pagi hari ini, Sabtu 9 Agustus 2025. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan Bapak Ibu sekalian, saya Umi Alfia selaku General Manager dari Queen Pustaka Nusantara. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di acara webinar. Webinar kali ini kita bersama narasumber hebat yaitu Ibu Cindi Andika Fiona AMD PMM CIW CPS CTMM. Halo Ibu Cindi, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah kami sangat merasa bangga dan bahagia karena pagi ini cukup banyak ya Bu ya audiens yang luar biasa hadir. Baik, luar biasa tema kita pada pagi ini yaitu berprestasi dengan aksara dan masa, manajemen waktu dan mood untuk produktif. Oke, baik, sepertinya udah gak sabar untuk mendengarkan paparan materi ilmu yang luar biasa dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Oleh karena itu, saya Umi Alfia resmi membuka acara webinar pada pagi ini yang akan langsung dipandu oleh moderator keren kita, Ibu Sepia Maiwalansari, dan narasumber hebat kita yang luar biasa, ilmunya Ibu Cindi Andika Fiona. Baik, kepada moderator Ibu Sepia dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang di webinar nasional dengan tema berprestasi dengan aksara dan masa, manajemen waktu dan mood untuk produktif. Yang terhormat pimpinan Queen Pustaka Nusantara, yang kami hormati Ibu Cindy Andika Fiona AMD PMN CIW CPS CTMM selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu. Kemudian yang saya hormati para penulis, pendidik, akademisi, praktisi, Bapak Ibu dan seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Sepia Maiwalansari berkesempatan untuk memandu jalannya webinar kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai webinar, izinkan saya membacakan tata tertib kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Yang pertama, dimohon untuk Bapak dan Ibu, rekan mahasiswa, untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan audionya, agar webinar kita dapat berjalan dengan lancar dan baik tanpa gangguan. Yang kedua, untuk link absensi akan kami berikan setelah sesi tanya jawab. Jadi harap Bapak Ibu untuk mengisi link absen kehadiran. Dan yang ketiga, kami akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu semua, yaitu 3 pertanyaan, dan pastinya akan mendapatkan door prize, pulsa gratis, dan voucher 10% setiap pembelian paket penerbitan di CV Queen Pustaka Nusantara. Nah, dalam webinar kali ini, kita akan sama-sama menggali strategi dalam mengelola waktu dan suasana hati agar tetap produktif di tengah rutinitas. Dalam hal ini, kita akan didampingi oleh pemateri yang luar biasa. Kita dengan penuh semangat. Izinkan kami memperkenalkan narasumber inspiratif kita hari ini, yaitu Ibu Cindy Andika Fiona, AMD PMM. Beliau berasal dari Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi, Ibu.
Selamat pagi ya. Ibu Cindy ini merupakan alumni penyiaran multimedia dari Universitas Indonesia lulusan tahun 2019. Saat ini beliau aktif sebagai CEO Media Literasi Indonesia sampai internasional. Beliau juga aktif sebagai program manajer Duta Motivator Pendidikan Indonesia. Beliau juga sebagai pembina Dream Team dan komunitas keilmuan. Ibu Cindy juga sebagai brand ambassador tulisan Jari Penulis. Kemudian Ibu Cindy juga aktif sebagai admin ruang lomba dan juga penulis fiksi aktif, konten kreator, serta leader komunitas. Nah, menariknya Bapak Ibu, beliau ini juga bisa kita temukan di Google dengan cara cuma mengetik kayak Cindy Andika Fiona. Nah, sosok yang tidak hanya kaya pengalaman tapi juga inspiratif dalam dunia literasi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi hari ini dengan penuh semangat dan interaktif. Jangan lupa siapkan catatan pertanyaan dan tentu saja pastikan koneksi internet tetap stabil. Kepada Ibu Cindy Andika Fiona, kami persilahkan. Baik, sebentar ya. Boleh dibantu untuk share screen, Kak? Oke. Belum tampak ya. Nah, oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam literasi. Pada kali ini kita akan membahas tentang berprestasi dengan aksara dan masa, manajemen waktu, dan mood untuk produktif. Oke, lanjut ke next slide. Oke, di sini ada sedikit perkenalan dari saya. Perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan oleh moderator, saya ingin menambahkan sedikit. Perkenalkan, saya Cindy Andika Fiona, ahli media penyiaran multimedia. Saya merupakan alumni dari Vokasi Penyiaran Multimedia Universitas Indonesia, lulusan tahun 2019. Tadi juga udah dijabarin juga kalau saya merupakan penulis fiksi aktif, konten creator, dan juga leader komunitas. Tertera juga di layar apa aja komunitas atau organisasi yang saya aktif ikuti hingga saat ini. Dan insya Allah sampai awal tahun 2026, posisi itu masih akan saya emban dan selesaikan. Jadi untuk posisi organisasi atau komunitas yang saya ikuti bisa baca sendiri di layar dan sudah disampaikan oleh moderator ya. Jadi saya ingin mengucapkan salam kenal semua teman-teman. Semoga kita bisa belajar dengan baik di sini dan kita bisa memanfaatkan waktu kita secara maksimal untuk bisa berinteraksi bersama. Bisa dilanjut, Kak? Oke, jadi di sini memang personal branding saya memang aktif di media sosial online. Saya memang lebih banyak menghabiskan banyak waktu saya di rumah dan pekerjaan saya juga semuanya secara online, maka saya aktif di berbagai media sosial. Tetapi memang saya lebih aktif di Instagram, @cindyandika, terus di WhatsApp, ada nomor saya tertera. Jika teman-teman mau menghubungi saya secara pribadi atau khusus, bisa mencatat nomor WhatsApp saya. Jangan sungkan untuk kita berinteraksi atau belajar bareng. Saya siap untuk kalian tanyai selama 24 jam kecuali waktu tidur ya. Nah, terus untuk
media sosial lainnya tergantung fungsional. Kalau misalnya TikTok memang lebih banyak untuk job endorse karena memang di Instagram dan TikTok saya lebih fokus untuk menerima job dari klien. Lalu ada Wattpad sebagai kepenulisan saya selain di KBMF, tapi yang di KBMF nggak saya cantumin di sini. Terus YouTube cuma dokumentasi-dokumentasi aja sih dan ada email. Selanjutnya Kak. Oke, jadi ini sebelum kita mulai, saya ingin men-challenge teman-teman yang ada di sini. Challenge-nya apa? Buatlah testimoni atau dokumentasi acara webinar hari ini dan kalian upload ke Instagram kalian, boleh cuma Insta Story, boleh feeds dengan tag akun @cindyadikaf dan bagi peserta yang terbaik akan mendapatkan pulsa atau emani dari saya dan akan diumumkan pada Senin 11 Agustus 2025. Saya akan hubungi secara DM dan insya Allah saya akan follow juga. Jadi semoga silaturahmi kita tidak berhenti sampai di sini dan tetap terjaga nanti setelah selesai acara webinar pada kali ini. Semoga teman-teman semangat untuk lakuin challenge-nya dan semoga kalian beruntung untuk mendapatkan hadiahnya. Lanjut, Kak. Nah, oke, teman-teman. Aku mau sebelum kita lanjut ke materi, saya ingin tahu dulu nih dari berapa orang, 14 orang yang hadir di sini, apa sih prestasi terbaik di hidupmu? Coba tulisin di kolom chat biar saya tahu juga nih siapa teman-teman yang aktif di kolom chat ini, di webinar ini dengan cara menulis di kolom chat. Kalau udah ada respon, baru saya lanjut ke materian selanjutnya. Biar tahu nih, teman-teman nih pada nyimak nggak sih webinar kali ini gitu. Jadi karena kita memang membahas tentang prestasi, jadi saya juga pengen tahu nih sebelumnya prestasi terbaik di hidup teman-teman tuh apa. Ya, kalau saya sih, kalau saya sendiri ya, prestasi saya tuh udah nulis 100 lebih antologi buku, terus sering mendapatkan kejuaraan juga, tapi di tingkat antar komunitas, karena memang saya aktif di komunitas literasi. Nah, udah ada yang masuk nih. Juara lomba puisi dan nulis antologi cerpen dan puisi kau. Wih, keren banget. Juara lomba puisi ya, berarti oh ya, berarti di bidang puisi kamu lebih maju dari Rosanti Vivinuri. Ini Rosanti ngomong-ngomong adik-adikan saya ya, nyampe di sini, Masya Allah. Terima kasih loh udah hadir di sini. Ada lagi, aku tidak bisa membaca tulisan Arabnya, tapi ya oke lah. Prestasi terbaik saya termasuk juara event nulis seperti cerpen, puisi, quotes, hehe. Keren banget prestasinya. Berarti kamu lebih fokus di kepenulisan fiksi yang prosa pendek ya, kayak saya juga, karena memang saya di kepenulisan fiksi masih menggeluti puisi, cerpen, quotes, dan fiksi mini. Kalau misalnya yang panjang-panjang kayak novel, udah pernah sih, cuma itu karena tugas dari salah satu komunitas, namanya Komunitas Menulis Online atau KMO. Nah, diwajibin untuk nulis novel setiap hari nulis. Sebenarnya bisa menghadapi challenge tantangan itu, karena kadang-kadang kita tuh terbentuk dari terpaksa menjadi terbiasa, menjadi bisa, hingga akhirnya terbiasa gitu kan ya. Jadi kadang-kadang walaupun kita awalnya merasakan terpaksa atau gimana, jalanin aja dulu gitu. Nggak semua yang terpaksa tuh berakhiran buruk. Bahkan ada sisi positifnya kalau kita memang menanggapinya tuh dengan ikhlas, legowo gitu kan. Iya dong kakak, hai Kak Vivi. Siapa nih? Hai kakak, salam kenal. Wah, peserta jadi kenalan ya di webinar ini. Masya Allah, tapi saya bingung nih mau baca Arabnya nih, mohon maaf ya. Ikhwan ya apa ya? Kalau nggak salah, Ikhwan. Burkon, mungkin.
Oke teman-teman, halo Kamia, halo juga. Oke, karena udah ada teman-teman yang menjawab di kolom chat, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menjawab. Oh iya, satu lagi, saya sedang menghadapi hari bahagia saya. Kemarin saya ulang tahun, makanya tadi lupa mau ngomong di challenge. Mungkin challenge itu sebagai salah satu hadiah juga buat saya kalau misalnya kalian mendokumentasikan acara ini sebagai perayaan keaktifan kalian gitu, menyemarakan di media sosial. Kalau kemarin hari bahagia saya berulang tahun. Oke, kita lanjut. Terima kasih teman-teman buat jawabannya ya. Semangat terus berprestasi lo ya. Boleh di next slide, Kak? Nah, oke. Kita udah mulai masuk ke materian. Materian ini bakalan padat banget. Kenapa padat? Karena ada 39 slide yang akan dijelaskan pada hari ini dan semoga menjadi pembelajaran dan memberikan input positif ke teman-teman menjadi pengetahuan baru dan menambah wawasan dalam kepenulisan terutama karena memang background saya ada di literasi, background saya ada di sastra, background saya ada di kepenulisan. Oke, kita lanjut ke pendahuluan. Di sini ada 4 dari tema kita. Pada hari ini ada 4 fokus, ada di aksara, masa, mood, dan waktu sebenarnya ya. Jadi yang pertama aksara sebagai sarana ekspresi dan prestasi, lalu kedua ada masa sebagai waktu sebagai modal produktivitas, lalu mood yaitu energi emosional yang menentukan ritme, dan yang terakhir ada sinergi aksara dan masa kunci prestasi. Kita lanjut ya. Boleh di next slide, Kak? Oke, baik. Sekarang kita masuk ke aksara, sarana, ekspresi, dan prestasi. Yang A dulu, menulis sebagai aktivitas kognitif dan kreatif. Menulis itu mengaktifkan proses berpikir tingkat tinggi, refleksi, analisis, dan sistensi ide. Hal ini dikatakan oleh Flower dan Hayes di tahun 1981. Menulis bukan hanya menuangkan kata, tetapi juga berpikir secara kritis dan terstruktur. Jadi memang aksara itu melambangkan aktivitas menulis baik itu karya ilmiah, sastra, jurnalistik atau konten digital, dan sebenarnya menulis itu bukan hanya sekedar aktivitas menuangkan kata aja, tapi juga sebagai bentuk ekspresi atau menunjukkan diri yang memberikan pengaruh terhadap diri kita hingga hasilnya nanti bisa memberikan prestasi. Sebenarnya di dalam menulis juga pengaruh itu tidak hanya di dalam diri kita saja ya teman-teman, tetapi juga bisa dirasakan oleh banyak orang lainnya. Ada pepatah atau ada banyak orang atau tulisan yang mengatakan jika tulisan itu seperti pisau, bisa mempengaruhi persepsi bahkan jutaan kepala orang yang membaca tulisan kita gitu. Makanya kita harus menjaga sikap lewat tulisan kita dan juga bagaimana kita memainkan peran media sosial kita. Lalu yang B, menulis sebagai jalur prestasi. Misalnya kita nulis artikel jurnal itu untuk meraih prestasi akademik, lalu cerpen atau puisi untuk meraih prestasi sastra, konten digital untuk meraih prestasi personal branding. Dan di era digital seperti sekarang ini, keterampilan menulis menjadi bekal yang sangat penting bagi seseorang untuk membangun portofolionya, reputasi atau personal brandingnya, bahkan hingga karir kerjanya. Semua ini tuh saling berkaitan.
kompleks dan berkesinambungan. Makanya memang kadang-kadang di media sosial kayak di Instagram kita, terus di LinkedIn, kita tuh harus menjaga tulisan kita, harus menjaga postingan-postingan media sosial kita. Apalagi juga HRD sekarang itu untuk meneliti atau menseleksi para pekerja yang akan masuk ke lingkungan pekerjaannya itu mereka juga melakukan seleksi secara media sosial dan itu berdasarkan tulisan pastinya. Jadi memang tulisan memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan. Next slide, Kak. Oke, yang kedua adalah masa, waktu sebagai modal produktivitas. Menurut Covey, di tahun 1989, waktu adalah sumber daya yang tetap, dan produktivitas ditentukan oleh urgensi versus pentingnya tugas. Jadi memang waktu ini adalah sumber daya yang tidak bisa diperbaharui. Kenapa? Karena memang waktu adalah aset berharga yang dimiliki oleh setiap individu. Tapi gimana kita kembali ke bagaimana kita untuk berbijaksana dalam mengelola waktu yang dimiliki. Karena memang setiap orang pada hakikatnya memiliki jumlah waktu yang sama, sehari 24 jam, satu minggu 7 hari, sebulan 30 hari, satu tahun 365 hari. Namun perbedaannya apa? Perbedaannya adalah bagaimana kita bisa mengelola waktu dalam manajemennya. Manajemen waktu yang membantu kita untuk lebih kompleks dalam menyusun prioritas, menetapkan target, dan juga menghindari prokrastinasi. Mungkin masih awam ya prokrastinasi apa, nanti ada sesinya di bagian waktu akan saya jelasin. Lalu teknik seperti time blocking, to-do list, atau metode Pomodoro juga bisa membantu membagi waktu untuk kita bisa fokus menulis, istirahat, dan aktivitas lainnya secara seimbang. Nanti kita akan bedah lebih lanjut sesi untuk tentang pengelolaan waktunya di bagian slide paling rada-rada paling belakang karena memang di sini karena saya udah lulus di sertifikasi Time Management Mastery, buat teman-teman yang datang ke webinar ini bakalan dapat cuplikan materi dari apa yang saya pelajari dan ilmunya itu berbayar, tetapi di sini saya akan memberikan dan share ilmunya secara gratis buat teman-teman. Jadi tetap stay tune sampai akhir dan semangat belajarnya ya teman-teman. Oke, next slide. Yang ketiga adalah mood sebagai energi emosional yang menentukan ritme. Penelitian menunjukkan bahwa suasana hati berpengaruh langsung terhadap motivasi dan daya tahan kerja. Ini dikatakan oleh Isen dan Reeve tahun 2005, di mana mood positif itu mempengaruhi fokus, kreatif, dan persistensi tinggi. Tetapi mood negatif juga akan membuat kita mudah terdistraksi dan prokrastinasi. Mood itu suasana hati yang sangat mempengaruhi kualitas dan konsistensi kerja. Suasana hati yang positif mendorong kita untuk lebih semangat menulis. Tetapi kalau kita menemui mood negatif gimana? Bisa menjadi penghambat yang besar untuk membuat kita stuck dalam menulis atau yang lebih kita kenal dengan writer block. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menjaga mood agar tetap produktif? Gunakan strategi menjaga mood. Apa aja sih Kak strateginya? Oke, kita akan bahas. Yang pertama itu menulis di waktu terbaiknya. Bisa di pagi hari atau morning page sebutannya. Dan juga kamu bisa menentukan sendiri jam golden hour kamu. Menulisnya itu tuh kapan. Lalu kamu bisa dengan sokong good mood kamu dengan mendengarkan musik sesuai suasana hatimu. Juga kamu bisa menjaga kesehatan mental kamu dengan perbanyak istirahat.
Lalu susunlah lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif. Misalnya nih ya guys, ini sekedar info yang saya pelajari juga di media website terutama. Jadi J.K. Rowling, penulis novel Harry Potter itu, menulis sebagian besar naskah Harry Potter itu di mana? Bukan di rumah, tetapi di kafe. Kenapa dia merasa nyaman sih nulis di kafe? Karena itu bisa membuat dia terinspirasi walaupun memang tempatnya ramai, tetapi tenang. Nah, itu caranya gimana lagi sih untuk menjaga mood kita tetap produktif? Nanti kita akan breakdown lagi di sesinya di slide-slide selanjutnya. Jadi next slide, Kak. Kita lanjut masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini ada sinergi antara aksara dan massa sebagai kunci prestasi. Ketika aksara atau karya dan massa atau waktu dikelola secara seimbang dan disertai dengan pengelolaan mood yang bijak, produktivitas bukan lagi menjadi beban, melainkan sebuah proses yang menyenangkan. Ingatlah, prestasi bukan hanya tentang suatu hasil akhir, tapi juga tentang proses kreatif yang terarahkan. Lalu gimana sih caranya? Cara praktis meningkatkan produktivitas menulis itu yang pertama, tetapkan waktu menulis secara rutin, lalu menggunakan target yang realistis, menjaga mood menulis dengan ritual sederhana, dan juga evaluasi mingguan dari hasil tulisan. Lalu selanjutnya, menentukan tantangan dan solusi. Maksudnya gimana sih menentukan tantangan itu? Misalnya nih ya, tantangannya itu kamu sedang mengalami writer block. Apa sih solusinya ketika kita mengalami writer block? Free writing selama 10 menit misalkan. Atau misalnya kamu mengalami kurangnya waktu atau sempitnya waktu dalam aktivitas sehari-hari kamu. Kamu bisa melakukan time blocking. Lalu misalnya mood kamu tidak stabil, kamu bisa untuk meditasi ringan dulu dan juga bisa melakukan journaling dulu. Atau misalnya kamu terlalu banyak tugas. Solusinya apa? Kamu bisa melakukan delegasi atau memberikan pekerjaan sebagian ke orang lain dan juga bisa menentukan prioritas apa yang kamu kerjakan terlebih dahulu. Dengan itu, semoga segala tantangan yang kamu hadapi ketika kamu menulis, kamu bisa mendapatkan solusi terbaiknya sehingga kamu bisa menulis secara lancar selanjutnya. Oke, next slide, Kak. Nah, jadi untuk pembedahan tema kita pada hari ini, kita menemui kesimpulan di awal. Apa aja sih kesimpulan di awal itu? Pertama, menulis adalah bentuk prestasi yang bisa dilatih. Jadi, menulis itu nggak semata-mata kita jago, tetapi sesuatu hal yang bisa kita latih dulu melalui pembiasaan, hingga nantinya menjadi mahir dan profesional karena adanya jam terbang terbiasa itu. Lalu produktivitas menulis sangat dipengaruhi oleh pengelolaan waktu dan apapun bisa. Jadi ini merupakan kesimpulan awal dari pembahasan kita pada sesi pertama. Kita lanjut lagi. Next slide, Kak. Nah, di sini kita akan mengetahui berprestasi melalui tulisan itu ada 4 cara. Apa aja sih caranya, Kak? Yang pertama, tingkatkan keterampilan menulis. Yang kedua, perluas pengetahuan dan pahami topik. Yang ketiga, bangun personal branding. Yang keempat, tingkatkan kemampuan dan evaluasi. Jadi kita akan membedah satu persatu ada di layar tertera. Kita next slide dulu, kita mulai dari tingkatkan keterampilan menulis. Bisa di next slide, nah oke.
Jadi ini kita akan membedah satu-satu ya, teman-teman, tentang gimana caranya berprestasi melalui tulisan. Yang pertama, tingkatkan keterampilan menulis. Kita mulai dari memperbanyak bacaan untuk mendapatkan ide-ide baru. Ibaratnya gini, jika kita menulis itu bagaikan suatu kendaraan. Kalau membaca itu adalah bahan bakarnya. Jadi semakin banyak kita membaca, bahan bacaan kita akan mudah untuk memperkaya diri dan mendapatkan ide-ide baru. Jadi tangki pengetahuan yang ada di kepala kita harus terus diisi atau di-upgrade dengan berbagai pengetahuan baru. Selanjutnya menulisnya setiap hari. Keberhasilan kita untuk berprestasi dalam hal apapun itu kuncinya adalah di konsistensi. Jika ingin menjadi penulis hebat, maka cara mendapatkannya hal itu dengan menulis. Menulisnya juga bukan hanya mengandalkan mood semata, yang kadang-kadang ada moodnya, kadang-kadang nggak ada moodnya. Nggak seperti itu. Nggak seperti itu, teman-teman. Kita harus membangun kebiasaan yang berkelanjutan dengan membiasakan diri menulis setiap hari. Entah hanya menuliskan satu ide, atau satu kalimat, atau satu paragraf, atau ketika setelah kita terbiasa melakukan hal itu, kita terbiasa untuk bisa menghasilkan satu karya utuh. Jadi memang butuh pembiasaan diri dulu, rasa mencintai dulu. Ketika kita mencintai, kita memiliki rasa memiliki dan akhirnya menjaga. Lalu selanjutnya ada pelajari tata bahasa dan struktur kalimat. Perhatikan detail dan mintalah pendapat. Feedback merupakan suatu proses kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi untuk 3 pembahasan selanjutnya akan saya merge atau saya gabungkan menjadi satu penjelasan karena memang itu merupakan satu topik pembahasan yang masih ada keterkaitannya secara relevan. Dimulai dari tata bahasa dan struktur kalimat yang bisa dipelajari berkala melalui mentor atau ikut komunitas kepenulisan, atau kamu bisa belajar otodidak dengan memperbanyak bahan bacaan yang relevan. Pedoman cara belajarnya itu, kamu harus bisa mempelajari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan juga ejaan yang disempurnakan atau EYD, di mana sekarang udah versi terbaru kan ya, EYD-nya udah versi 5. Terus kamu juga harus perhatikan detail kepenulisanmu dengan baca berulang lagi tulisanmu hingga nanti sempurna. Apa sih tulisan sempurna itu? Tulisan sempurna itu adalah tulisan yang minim kesalahan atau bahkan tidak ada kesalahan. Bisa dengan minim typo atau nantinya sudah dikurasi melalui self editing atau editing yang dilakukan secara mandiri. Nah, nanti ketika karyanya sudah jadi, kamu nanti mintalah feedback dari orang lain untuk membaca karyamu. Lalu kamu tanyai kepada mereka, apakah kalimat yang kamu pakai sudah nyaman atau ada kurang di mana? Atau hal-hal lainnya yang membuat kamu lebih belajar banyak tentang tatanan kebahasaan di dalam kepenulisan kamu. Jadi memang eh, cara ada cara untuk kita bisa melakukan aktivitas itu secara mandiri atau kita membutuhkan eh, bantuan orang lain. Oke, udah di next slide ternyata ya. Yang selanjutnya adalah perluas pengetahuan dan pahami topik. Cara pertama adalah dengan memilih topik yang menarik. Di slide sebelumnya dulu, Kak. Nah, oke, di sini dulu ya. Di em, selanjutnya. Nah, iya di sini dulu ya. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan membahas tentang perluas pengetahuan dan pahami topik.
Cara pertama adalah dengan memilih topik yang menarik. Pilihlah fokus konsentrasi topik yang akan ditulis sesuai bidang yang kita sukai. Kenapa sih kok kita menulis dengan hal yang kita sukai dulu? Supaya tulisan kita tuh bisa variatif dan menarik. Terus hal ini juga agar kita bisa menyelesaikan karya awal kita, atau misalnya ini karya pertama kamu sebagai penulis pemula, itu menjadi tidak terbebani gitu, tidak ada target yang memberatkan, dan malah kamu melakukannya dengan hati senang dan tidak terbebani ketika melakukan riset. Lalu lakukanlah riset dengan mencari sumber informasi lainnya dari berbagai sumber. Hal ini membangun kedalaman tulisan yang dihasilkan tidak hanya dari satu perspektif sisi saja. Apalagi informasi yang didapatkan hanya berdasarkan pengetahuan diri atau pengalaman sendiri saja. Tetapi hal ini juga masih erat kaitannya dalam mengembangkan khazanah wawasan. Jadi, keterkaitan antara melakukan riset dengan mengembangkan khazanah wawasan itu masih satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, karena ketika kita mengembangkan khazanah wawasan itu membuat karya tulisan kita menjadi lebih menarik nantinya. Karya tulisan yang kaya akan referensi akan memiliki dasar yang kuat dan informatif. Bisa diperdalam juga dengan menambahkan dari isu-isu terkini. Jadi memang ketika kita membangun kepenulisan, misalnya memperdalam riset, memperbanyak informasi-informasi yang ada di dalam riset, itu seperti kamu membangun pondasi di dalam membangun sebuah bangunan atau rumah. Jadi ketika pondasinya kuat, maka rumah kamu akan berdiri tegak secara kokoh dan itu bisa didapatkan dari riset. Nah, terus kita akan membahas nih ya ke topik riset. Jadi gimana sih cara melakukan riset pada tulisan? Nah, bisa di next slide lagi, Kak. Jadi saya akan memberikan tips khusus untuk riset. Di bagian riset, Kak. Boleh di ini atau ada yang salah ya dengan ini saya ya? Boleh di sebelumnya. Lagi, di sebelumnya. Lagi, lagi. Kayaknya kelewat jauh ya. Masih di riset soalnya. Boleh dimundurin lagi. Lagi. Masih mundur lagi, Kak. Oh, mundur ke belakang, Kak. Kalau itu maju ke depan. Ibu. Iya, mohon maaf ya, Kak ya, merepotkan. Kita masih di awal-awal, memang slide-nya rada banyak nih. Jadi memang kita bakalan belajar bareng di sini, akan banyak hal, dan saya tidak mau melewatkan kesempatan untuk belajar banyak hal bersama teman-teman di sini gitu. Jadi kita bakalan semoga. Nah, ya ini benar tadi. Sebelum selanjutnya lagi, satu lagi. Ya, oke. Di sini ya. Jadi kita bakalan mengetahui apa sih tips cara melakukan riset. Pertama itu tentukan tujuan riset dengan jelas. Tujuan merupakan hal penting dalam melakukan segala sesuatu termasuk riset. Kenapa sih kita kalau melakukan sesuatu tuh harus ada tujuan? Tujuan itu bagaikan kompas. Sebagai penentu arah dalam bertindak, kita tuh harus tahu dulu apa target utama dalam melakukan riset. Hal ini akan mempengaruhi apa langkah selanjutnya yang akan kita lakukan dalam pencarian informasi tambahan untuk memperkuat argumentasi yang kita bangun. Jadi hal pertama yang harus dilakukan yaitu penentuan tujuan ya. Nah, oke Kak, boleh di next slide dulu.
kita bakalan bahas tentang gunakan sumber yang kredibel dan variatif. Next slide dulu, oke. Jadi kita bakalan bahas gimana sih kita menggunakan sumber yang kredibel dan variatif dalam mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Ini ada jenis sumbernya dan contoh yang kita bisa mendapatkan informasinya dari mana. Jadi misalnya nih, kita sumbernya buku. Kamu bisa mencarinya di perpustakaan, atau misalnya secara digital, kamu bisa menemukannya di Google Books atau Gramedia digital. Lalu untuk jurnal ilmiah, kamu bisa ke Google Scholar atau ResearchGate dan Cinta. Lalu di website resmi, kamu bisa ke WHO atau Kemendikbud atau di kampus. Lalu untuk wawancara, kamu bisa menghubungi ahlinya atau narasumber langsung dan juga bisa melampirkan dengan pengalaman pribadi. Untuk data statistik, kamu bisa mengaksesnya di BPS atau Data Indonesia atau di World Bank, atau kalau misalnya sumbernya blog atau konten digital, kamu bisa mencari aksesnya dimanapun, misalnya di Google, tetapi kamu harus memperhatikan remindingnya kalau kamu harus berhati-hati dan memeriksa bagaimana kredibilitas penulisnya. Apalagi penulis blog ya, ada yang kalau penulis blog itu ada yang samar antara mana yang fakta dan mana yang opini. Dan ini yang harus di cross check secara mendalam. Jadi catatan pentingnya adalah hindari mengandalkan satu sumber saja dan dapatkan informasi dari banyak sumber. Kita lanjut ke sebelumnya, Kak. Yang sebelumnya. Kita kembali lagi ke riset. Tadi kita baru sampai ke nomor 2 ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke yang nomor 3. Gunakan teknik catatan riset yang tertata. Bagaimana sih cara teknik mencatat riset yang tertata itu? Kita bisa memberikan kategori pada setiap catatan. Misalnya, konsep teori, data lapangan, kutipan referensi, ide pribadi, dan pertanyaan lanjutan. Itu dipakaikan kode atau tag yang memudahkan pencarian. Jika di laptop, kamu tuh bisa memanfaatkan manajemen catatan seperti Notion, Obsidian, dan OneNote. Terus, kamu juga bisa menyertakan metadata. Jadi jangan hanya disimpan isi catatannya aja, tetapi juga informasi kontekstual seperti apa sumbernya. Nah, di dalam sumber ini kamu bisa tuliskan lagi nih, siapa penulisnya, kapan tahunnya, apa judulnya, berapa halaman karyanya. Lalu bisa juga kamu tuliskan juga tanggal pencatatannya dan status. Apa sih status isinya? Status itu berisi keterangan tentang sudah dibaca tuntas, perlu verifikasi, atau ide belum diuji. Lalu selanjutnya ada seleksi dan saring informasi. Lakukanlah seleksi informasi dengan menyaring informasi-informasi yang sudah terkumpul. Dalam hal ini berarti kamu melakukan penyortiran informasi. Mana informasi yang nantinya bisa kamu olah menjadi karya selanjutnya, dan mana informasi yang nantinya hanya menjadi bank ide kamu aja. Mungkin bisa diolah tapi di kemudian hari dan waktunya belum urgensi. Lalu, gabungkan fakta dengan tulisan sendiri. Jadi, pisahkan juga nih antara catatan fakta dan catatan refleksi. Apa sih, Kak, perbedaan catatan fakta dan catatan refleksi? Catatan fakta atau referensi itu merupakan ringkasan objektif dari berbagai sumber informasi. Sementara catatan refleksi atau interpretasi itu merupakan isinya adalah opini, analisis, atau hubungan dengan penelitianmu. Hal ini bertujuan
Hal ini bertujuan untuk mencegah pencampuran data mentah dengan opini pribadi. Jadi fakta dan opini itu mesti dibedakan, sehingga nanti tulisan kamu menjadi strukturnya menjadi lebih kuat. Nah, selanjutnya kamu lakukan review secara berkala, minimal seminggu sekali. Kamu tuh baca ulang dan rapikan catatan yang berantakan. Lalu tandai catatan yang udah enggak relevan, dan yang enggak relevan itu pindahkan ke arsip. Lalu gabungkan ide-ide yang saling berkaitan. Lalu yang terakhir adalah lakukan riset lapangan bila perlu. Untuk jenis tulisan non-fiksi, jurnalisme, atau bahkan sekelas fiksi, kita tuh juga bisa melakukan riset lapangan. Gimana sih caranya riset lapangan? Pertama, dengan mewawancarai orang. Yang kedua, kamu bisa observasi ke tempat atau lokasi tertentu. Yang ketiga, coba menulis pengalaman sendiri, misalnya dengan eksperimen menggunakan teknik produktivitas. Hal ini akan membuat tulisanmu menjadi lebih hidup dan otentik. Saya juga punya tips, yaitu kita bisa memanfaatkan alat bantu seperti Zotero atau Mendeley untuk manajemen referensi akademik, lalu Google Scholars untuk mencari artikel ilmiah, Evernote atau Notion atau Obsidian untuk mencatat dan menyusun riset. Jadi kita lanjut ke 2 slide selanjutnya, yaitu membangun personal branding. Satu lagi. Nah, kita membahas lagi nih hal yang baru. Jadi gimana sih membangun personal branding di kepenulisan? Kita mulai ya dari ini dulu. Kita urai dari apa sih pengertiannya personal branding. Jadi personal branding adalah proses membentuk dan mengelola persepsi publik tentang diri seseorang sebagai sebuah merek atau brand. Hal ini melibatkan upaya untuk menampilkan kepribadian, keahlian, dan nilai-nilai unik seseorang, sehingga menciptakan kesan yang kuat dan positif di mata orang lain, baik dalam konteks profesional maupun pribadi. Jadi yang pertama, kamu harus berani untuk mempublikasikan tulisan kamu. Dengan mempublikasikan tulisan, kamu bisa memberitahu kepada publik, bahkan dunia, tentang bagaimana perkembangan karya kamu. Karya kamu bisa dinikmati oleh pembaca umum sehingga mereka bisa memberikan feedback atau timbal balik bagaimana karya kamu menurut mereka. Mempublikasikan tulisan juga merupakan hal penting yang sangat mempengaruhi perkembangan karya tulisan kamu menjadi ke arah yang lebih baik. Hal yang dibutuhkan adalah percaya diri dan keberanian. Hal selanjutnya adalah memanfaatkan media sosial. Jadi memang di era digital ini teknologi berkembang sangat canggih dan cepatnya, sama juga dengan halnya perkembangan media sosial yang semakin aktif dan juga masif. Banyak sekali ragam media sosial yang bisa kamu manfaatkan untuk mempublikasi tulisan karyamu. Kita ambil beberapa contoh ya. Misalnya kita memanfaatkan media sosial dengan strategi. Di Instagram, kita bisa mengupload visual quote atau cuplikan karya atau behind the scene. Lalu di Twitter atau di X, kamu bisa melakukan microwriting atau opini singkat atau thread edukasi. Lalu di LinkedIn, kamu bisa menulis tulisan profesional dan artikel panjang. Lalu di YouTube atau podcast, kamu bisa diskusi ide, wawancara, dan tips kepenulisan. Selanjutnya, kamu bisa mengirim tulisan kamu ke berbagai platform media sosial, misalnya kayak Wattpad, KBPF, Novelme, Dreamy, atau Vizo, atau platform kepenulisan lainnya.
Kita bahas sedikit ya. Misalnya dari Wattpad. Wattpad itu salah satu aplikasi menulis yang populer. Bukan hanya digunakan untuk membaca cerita, tetapi juga digunakan para penulis untuk menyimpan karya tulisan mereka. Jadi memang banyak penulis yang menerbitkan ceritanya di Wattpad, bisa berupa buku, serial drama, bahkan sampai bisa diangkat menjadi film loh teman-teman di Wattpad ini ya. Jadi ada para sutradara atau produser bisa meminang dari tulisan Wattpad yang populer atau banyak pembaca atau banyak vote-nya, dan di samping itu juga penerbitan juga bisa meminang novel atau buku-buku yang rame gitu untuk dicetak. Jadi memang aplikasi ini banyak digandrungi oleh para penulis karena tidak adanya persyaratan yang sulit dalam mempublikasi karya tulis. Dan aplikasi ini juga bisa disebut platform menulis yang dibayar jika karya kamu bisa dilihat oleh banyak orang. Lalu ada Novelmy. Kalau kamu hobi menulis novel, kamu bisa memilih Novelmy sebagai platform menulis selain Wattpad. Di sini kamu bisa mendapatkan keuntungan ketika menulis di platform digital, kamu bisa memperoleh bimbingan langsung dari tim redaksi profesional. Lalu ada selanjutnya Dreamy. Aplikasi menulis satu ini memungkinkan kamu untuk bisa membaca jenis cerita yang dibuat oleh banyak penulis lain. Kamu akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan uang dan menjadi penulis yang handal. Tidak hanya itu, kamu yang bisa populer, kamu bisa nih nanti mendapatkan kontrak khusus sebagai seorang penulis di situs official. Lalu yang terakhir mau aku bahas itu ada Vizo. Jadi kalau kamu memiliki ketertarikan di bidang menulis novel, kamu bisa mengirimkan naskah kamu di Vizo untuk diterbitkan. Jika naskah kamu menarik dan sesuai ketentuan Vizo, maka kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk tanda tangan kontrak dan mulai memperoleh pendapatan bulanan. Bulanan loh ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya udah tanda tangan kontrak, berarti kamu baru bisa mendapatkan hak eksklusif sebagai penulis itu. Lalu buat blog. Dengan buat blog nih, misalnya kamu menerbitkan di WordPress atau Blogger. Di situ kamu bisa mengelolanya secara manual atau misalnya kamu bisa mengirimkan ke website berbayar juga untuk mendapatkan uang jika lolos kurasi. Jadi mengupload ke media sosial, ke platform media kepenulisan atau dibuat atau membuat blog itu hampir sama sistemnya, yaitu dengan mengunggah atau mengupload. Lalu yang terakhir, kamu bisa terlibat dalam komunitas. Memang ketika kita menjadi seorang penulis, terlibat dalam komunitas ini merupakan hal yang sangat penting karena kita bisa mengasah kemampuan belajar kita dari orang-orang yang sama-sama satu visi, satu misi, satu tujuan, dan kita bisa belajar banyak hal karena memiliki kesamaan tujuan tersebut. Kita bisa sharing, kita bisa belajar juga dari para mentor yang merupakan adminnya atau seperti apa. Jadi memang terlibat dalam komunitas juga bisa memberikan feedback. Selain sharing, kita bisa mendapatkan masukan dan kritik saran dari teman-teman kepenulisan yang satu tujuan tadi gitu. Jadi memang ketika kita terlibat dalam komunitas atau misalnya bukan kepenulisan aja, tetapi konsentrasi-konsentrasi yang kamu fokuskan lainnya dengan teman-teman yang satu visi misi itu akan membawa pengaruh yang bagus juga untuk perkembangan kamu. Makanya ada orang bilang kalau misalnya kamu bergaul, teman itu menentukan bagaimana diri kamu. Kalau kamu bergaul dengan teman-teman yang baik, insya Allah kamu ketularan baik. Kalau kamu bergaul dengan teman-teman yang pintar, insya Allah kamu akan menjadi orang yang pintar juga. Jadi itu makna dari terlibat dalam komunitas yang akan menentukan kemajuan diri kamu dalam
Terutama kalau di sini kita lagi membahas kepenulisan dalam hal kepenulisan. Bisa di next slide. Oke. Oke, Hafiz Syakir Nur Hakim, nanti kita jawab pertanyaannya di sesi pertanyaan ya, tanya jawab maksudnya. Nanti kita bahas lebih lanjut tentang pertanyaan kamu dan jawabannya sekaligus. Tingkatkan kemampuan dan evaluasi. Evaluasi tulisan. Evaluasi tulisan itu kita harus lakukan secara berkala. Evaluasi tulisan ini bisa kita lakukan secara mandiri. Secara mandiri itu dengan membaca ulang dan melakukan self editing, dan juga evaluasi tulisan juga kita bisa melibatkan orang lain atau teman-teman kita lainnya untuk memberikan feedback, kritik dan saran terhadap tulisan kita. Dengan adanya evaluasi tulisan, berharap tulisan kita akan mengalami kemajuan, apalagi dalam tata kebahasaan. Karena tata kebahasaan harus dipelajari secara berkala biar kita semakin memperkaya ilmu kita. Karena kan memang gini ya teman-teman, kalau belajar itu kita harus mengasahnya perlahan. Dari membangun rasa cintanya dulu, rasa sukanya dulu menjadi terbiasa kita menulis, kita bisa. Dari kita yang tadinya masih banyak salah-salah menulis, dengan adanya feedback dari orang lain, kita jadi belajar, kita jadi membaca lagi, kita jadi membaca teorinya lagi, gimana tulisan yang harusnya benarnya, gimana tulisan yang harusnya enak dibaca itu kepenulisannya seperti apa. Jadi kita bisa mempelajarinya secara berkala. Lalu kita bisa belajar dari kesalahan, seperti yang tadi udah saya sebutkan. Kalau memang belajar itu ya dari kesalahan. Kalau kita udah menemukan langsung benar, kita jadi males nih buat belajar. Tetapi kalau misalnya kita melakukan kesalahan atau kegagalan, kita jadi termotivasi untuk belajar lebih. Terutama dalam hal kepenulisan, jadi dari kesalahan kita bisa belajar KBBI atau atau EYD-nya. Dulu EYD itu PUEBI ya, jadi tentang pembahasan yang membahas tentang tanda baca. Jadi memang kadang-kadang tanda baca itu harus dibaca secara berkala karena memang teorinya rada-rada hampir mirip-mirip gitu ya pemanfaatannya. Dan yang terakhir adalah tentang konsisten. Konsisten ini adalah merupakan kunci dari segala kesuksesan. Konsisten ini adalah melakukan suatu tindakan yang secara berkala atau continue secara istiqomah gitu ya dalam bahasa Islamnya, atau berkelanjutan gitu. Jadi termasuk dalam evaluasi, kita harus tetap konsisten, harus tetap sering bertanya, harus tetap aktif berpartisipasi di dalam komunitas, harus tetap mungkin mengikuti berbagai kompetisi untuk kita bisa mengevaluasi. Kalau kenapa sih kok ikut kompetisi itu termasuk salah satu bentuk evaluasi diri. Jadi ketika kita tahu nih kita bersaing dengan banyak orang lainnya, lalu ada laporan seberapa kita berada di peringkat mana tulisan kita menurut para dewan juri, itu menjadikan input positif juga untuk kita mendapatkan penilaian untuk tulisan kita udah sampai sejauh apa bagusnya, atau kerapihannya, atau nilai-nilai terbaiknya seperti itu. Oke, next slide. Ibu, izin ya Bu ya, waktu kita terbatas, jadi ini udah jam 10 lewat 5, kita udah bisa masuk sesi tanya jawab Bu. Oh, jadi udah masuk sesi tanya jawab ya. Oke deh kalau gitu. Jadi buat teman-teman yang misalnya ini ternyata memang karena saya menyiapkan materinya untuk durasi, karena panitia bilang durasinya 1 jam,
Jadi saya apa sih, merancang materi ini begitu kompleks untuk dibagikan ke teman-teman karena saking excited-nya saya gitu. Jadi, mohon maaf ternyata waktunya lebih cepet gitu selesainya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, saya punya permintaan ke panitia, nanti share aja materinya ke grup peserta. Jadi para peserta bisa belajar lagi dari PPT-nya, dan di PPT itu juga ada kontak saya. Jadi kalau ada yang mau bertanya ke saya, bisa nanti secara WhatsApp atau Instagram. Seperti itu ya Bu, ini moderator. Oke, baik Bu, boleh, boleh. Baik, Ibu. Terima kasih kepada Ibu Cindy. Setelah tadi kita udah banyak belajar tentang kepenulisan nih, kepenulisan dan pentingnya menjaga mood. Menjaga mood. Nah, baik Ibu, karena mungkin waktu kita terbatas, kita boleh langsung nih lanjut ke sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan menggunakan fitur raise hand dan mengaktifkan audionya. Bagaimana Bapak Ibu? Oke. Sepertinya ada beberapa pertanyaan nih Bu Cindy, ada dari, kami bacakan ya Ibu. Dari Ibu Rosanti Pipinuari. Izin Ibu, apakah bisa untuk menghidupkan audionya? Dari Rosanti Vivinuari yang salam, halo Kak Cindy, terima kasih materi terbaiknya. Salam kenal Kak, saya Vivi itu ya? Iya Ibu. Oke, sebentar ya. Oke, langsung Setia Oke. bacakan ya Ibu. Halo Kak Cindy, terima kasih materi terbaiknya. Salam kenal, saya Pipi. Izin bertanya, apakah peran penting manajemen waktu itu? Dan bagaimana sih menurut Kakak cara memanajemen waktu ketika kita adalah karyawan aktif di komunitas dan mungkin mengikuti beberapa challenge menulis di komunitas lain? Apakah ada tips dari spesial dari Kak Cindy yang bisa membantu penulis bisa memanajemen waktunya dengan baik dan relief yang padat? Tuh, pada Ibu Cindy silahkan boleh dijawab. Oke, baik. Terima kasih buat Devivi atas pertanyaannya. Kita emang memanajemen waktu itu memiliki peran penting. Untuk apa? Untuk menjaga fokus dan energi, lalu untuk mengurangi stres dan burnout, memberikan ruang untuk kreativitas dan menyeimbangkan hidup. Gimana sih cara memanajemen untuk karyawan dengan mengikuti komunitas dan juga challenge menulis? Pertama itu tadi belum sampai dijelasin ya tentang manajemen waktu, tetapi nanti di PowerPoint-nya bisa kamu pelajari karena memang saya mendapatkan pengetahuan itu dari ilmu sertifikasi saya itu tentang prinsip Eisenhower Matrix. Jadi di situ ada 4 kuadran. 4 kuadrannya itu, sebentar, 4 kuadrannya itu berdasarkan penting dan mendesak. Jadi tergantung ininya ya. Sebenarnya saya mau nunjukin ininya, share screen-nya, tapi kayaknya terlalu lama nanti untuk ininya. Oke.
Saya akan menjelaskan aja. Jadi, Eisen Decision Matrix itu membagi ke 4 kuadran berdasarkan hal penting dan mendesak. Pertama, do. Do itu hal yang penting dan mendesak harus dilakukan sekarang. Decide, penting dan tidak mendesak. Delegate, mendelegasikan siapa yang bisa melakukannya sepertimu. Delete, eliminasi, dihapus atau dikurangi hal-hal yang kurang positif. Jadi kalau misalnya hal yang penting dan mendesak itu contohnya adalah pertama berarti urutkan prioritas kamu dari hal pekerjaan dulu. Jadi kamu harus menyelesaikan tugas penting di dalam pekerjaan karena ini terkait hubungannya dengan klien dan juga bos kamu, apalagi itu kan tanggung jawab paling besar kamu. Jadi kamu dahulukan dari sisi pekerjaannya dulu atau sebagai karyawan. Lalu yang kedua, kamu melakukan penting tapi tidak mendesak. Itu aktivitas komunitas kamu dan juga challenge-challenge. Jadi ketika kamu udah luang, baru kamu mendedikasikan diri untuk hal-hal yang berhubungan dengan komunitas. Lalu tidak penting tapi mendesak, misalnya kamu melakukan hal-hal lain di eh, tidak penting tapi mendesak, misalnya kamu melakukan challenge. Nah, challenge menulis puisi atau apa, memang itu dari segi keikutsertaan kita di komunitas itu menjadi seperti hal penting, tetapi kalau kita lihat dari urgensinya itu merupakan hal yang kurang mendesak. Jadi bisa kamu kesampingkan dulu, tapi tetap perhatikan deadline pengumpulan gitu. Tapi dari segi pelaksanaannya, lakukan dari hal yang penting dan mendesak terlebih dahulu. Lalu yang terakhir ada yang kuadran keempat, tidak penting dan tidak mendesak. Ini misalnya kamu melakukan riset dengan scrolling media sosial. Jadi walaupun memang riset ini penting, tetapi kalau dari media sosial ada kalanya kita ke distract untuk jadi kasihkan sendiri nih scrolling di luar tujuan untuk riset gitu kan. Jadi urutin dulu kepenugasan kamu berdasarkan Asian Matrix Study. Lalu selanjutnya adalah bikin blok waktu atau time blocking. Jadi kamu harus urutin berdasarkan blok-blok di mana kamu bisa buat agenda per harinya. Misalnya di pagi hari sebelum kerja kamu 30 menit untuk draft tulisan dulu. Lalu di jam kerja kamu fokus 100% untuk pekerjaan kantormu dulu. Nah, ketika malam kamu bisa meluangkan waktu kamu untuk aktivitas komunitas. Jadi kuncinya ketika udah fokus di blok yang satu, kamu jangan fokus ke blok yang lain, tapi kamu fokusin itu, selesaiin dulu itu. Jadi itu peran serta dalam time blocking. Lalu ada juga menggunakan teori micro time. Misalnya 10 sampai 15 menit waktu istirahat kamu bisa manfaatin untuk brainstorming ide tulisan. Terus misalnya ketika kamu lagi nunggu transportasi umum, kamu bisa gunakan waktu itu untuk revisi kalimat di ponsel kamu. Lalu misalnya kamu lagi antri nih, kamu bisa melakukan riset referensi singkat lewat catatan. Terus selanjutnya kamu juga bisa membuat ritual mini dalam menulis. Jadi biar cepet nih otak dalam mode menulis ketika sibuk, kamu bisa buat playlist khusus menulis, terus kamu bisa membuat lingkungan yang nyaman dan kondusif ketika menulis sehingga cepat, atau kamu bisa melakukan teknik Pomodoro Time, yaitu teknik Pomodoro Time itu 25 menit kamu bekerja, 5 menit istirahat, seperti itu diulangi sampai misalnya durasi waktu 2 jam, terus ketika yang terakhir kamu bisa melakukan istirahat lebih lama. Jadi memang untuk kasus seperti Kak Vivi, Dek Vivi ini bisa dilakukan dengan cara mengurutkan sesuai
kepentingan yang mendesak dan urgensi waktunya terlebih dahulu. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu kepada Ibu Pipi sudah bertanya. Semoga jawaban dari Ibu Cindy bisa menjawab pertanyaan Ibu Pipi. Nah, pertanyaan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Cindy itu juga sama dengan pertanyaannya Ibu Mia. Nah, selanjutnya dari Jejak Hening. Assalamualaikum Bunda Cindy. Mohon maaf Kak tidak bisa on cam karena sedang ada kegiatan di luar. Terima kasih banyak atas ilmu dan materi yang sudah dibagikan hari ini. Sangat bermanfaat sekali. Izin bertanya, bagaimana cara membangun personal branding yang kuat melalui manajemen waktu dan pengelolaan mood, sehingga orang lain mengenal kita sebagai pribadi yang konsisten, produktif, dan profesional. Nah, kepada Ibu Cindy, boleh dijawab. Wah, baik. Terima kasih di Jejak Hening. Ini juga adik-adik saya yang namanya Diki. Terima kasih udah ngikut ke sini dan terima kasih juga udah merekomendasikan saya menjadi pemateri webinar pada hari ini. Terima kasih Jejak Hening. Oke, saya akan menjawab pertanyaannya. Bagaimana dan pengelolaan mood sehingga orang lain mengenal kita sebagai pribadi yang konsisten, produktif, dan profesional. Jadi kita bakalan bahas ke dalam 3 bagian. Yang pertama mindset, yang kedua strategi manajemen waktu, dan yang ketiga pengelolaan mood. Pertama mindset, yang di mindset yaitu branding atau reputasi yang dibangun dari konsisten. Reputasi itu dibangun dari track record. Jadi orang itu melihat dari media sosial kita bukan hanya sekali atau 2 kali postingan aja, tetapi kita melakukan peran itu selain kuantitas, tetapi juga harus menjaga dari segi kualitas. Dan juga setiap interaksi itu juga merupakan iklan diri. Jadi gimana cara kita membangun tulisan atau cara komunikasi kita ketika kita membalas pesan atau kita tertib nih mendisiplinkan diri untuk mematuhi deadline dan juga hadir di virtual meeting atau di meeting-meeting lainnya itu juga merupakan cara untuk membranding diri. Lalu yang kedua ada manajemen waktu untuk membentuk branding yang kuat. Jadi manajemen waktu di sini bukan cuma supaya pekerjaannya selesai, nggak cuma tentang itu, tetapi gimana orang melihat kita itu terorganisir dan bisa diandalkan. Gimana sih Kak caranya? Yang pertama, tentukan golden hour atau jam emas kamu produktif. Cari waktu di mana energi dan fokus kamu paling tinggi dalam menulis di jam-jam tertentu. Biasanya kalau misalnya menulis di pagi hari otak kita tuh masih fresh, tapi walaupun memang ada pekerjaan bisa diluangkan waktu beberapa menit untuk menulis terlebih dahulu. Lalu dengan menggunakan golden hour ini diharapkan outputnya akan berkualitas tinggi dalam menulis, brainstorming, atau bahkan melakukan presentasinya. Yang kedua, gunakan time blocking yang selaras dengan personal branding kita. Misalnya nih, kita membuat outline atau kerangka tentang time blocking jadwal upload kita. Misalnya, dari Senin sampai Jumat kita memproduksi konten, tetapi kita harus mencatat konten apa nih yang nantinya akan di-upload di
media sosial kita. Itu terus habis itu nanti itu ketika pagi ya, ketika pagi kita memproduksi kerangkanya, terus lanjut ke sore kita follow up perkembangannya udah sampai mana. Lalu ketika weekend kita melakukan evaluasi atau refleksi diri. Jadi ketika orang melihat misalnya hadir tempat waktu dan aktif di momen-momen yang tepat, semoga aja branding profesional itu akan terbentuk. Selanjutnya gunakan buffer time. Apa sih buffer time itu? Menyisipkan waktu cadangan sebelum deadline. Jadi kalau kita menemui waktu ketika deadline itu terburu-buru, hasilnya juga nggak baik gitu. Jadi kita harus mempersiapkan waktu cadangan sebelum deadline agar kita tuh bisa membangun kesan yang siap, rapi, tertib, dan bukan seseorang yang tergesa-gesa. Ingatlah kalau hal atau konten yang bagus dalam personal branding itu berdasarkan bukan hanya kuantitas. Kuantitas itu adalah banyaknya jumlah postingan. Bukan hanya tentang itu. Selain konsistensi, kita juga harus membangun kualitas konten kita tuh juga memberikan dampak atau value yang baik dan kebermanfaatan buat para pengikut atau yang membaca tulisan kita. Yang terakhir itu adalah pengelolaan mood untuk menjaga reputasi atau image diri kita tetap positif. Jadi gimana mood itu mempengaruhi kualitas kerja dan cara kita berinteraksi. Gimana sih caranya untuk mengatur mood? Jadi kita coba dengan memiliki mood reset ritual. Nah, mood reset ritual tuh gimana? Misalnya kita memiliki playlist musik tertentu, lalu lakukan meditasi, lalu lakukan olahraga atau jalan kaki sebentar keliling komplek. Dengan memiliki mood reset ritual, kita berharap supaya kita bisa cepat kembali ke mode produktif meski habis menghadapi gangguan. Lalu kita perlu mengatur langkah kita untuk antara ekspektasi dan batas. Jangan memaksakan semua kesempatan. Ada kalanya kita bisa untuk mengatakan tidak jika hal itu tidak sesuai atau tidak relate dengan urgensi kita, itu bisa kita atur keputusan itu. Jadi pengambilan keputusan lakukanlah dari apa yang urgent dari segi penyelesaian dan deadline, lalu prioritas. Lalu juga kamu juga perlu untuk mencatat mood tracker. Mood tracker ini seperti journaling ya. Jadi kamu bisa membuat catatan singkat untuk mengatur atau mengelola pola mood kamu gitu. Jadi kita tahu nih kapan harus mengatur ketika jadwal kita untuk berkegiatan secara ringan dan mengerjakan tugas secara berat. Jadi kombinasi dari semua itu, dari manajemen waktu, lalu pengelolaan mood, apa sih hasilnya? Yang pertama, kamu bisa membangun konsistensi. Jadi kamu bisa menghasilkan output secara berkelanjutan dan bisa dilihat feedback-nya. Ketika kita sering melakukan suatu kegiatan atau publikasi secara masif, aktif yang berkala atau berkelanjutan, pasti hasilnya juga akan baik dan mendapatkan respon positif juga. Lalu juga itu akan meningkatkan produktivitas dan memperlihatkan titik profesionalisme kamu dengan bersikap responsif, lalu konten kualitasnya berresolusi tinggi dan semacamnya, seperti itu. Terima kasih, Dek Jajani. Baik, terima kasih Bapak atau Ibu Jejak Hening yang telah memberikan pertanyaan. Semoga jawaban dari Ibu Cindy bisa menjawab
pertanyaan-pertanyaan Bapak atau Ibu. Kemudian Ibu Cindy, mohon maaf sebelumnya karena waktu kita terbatas, jadi banyak sekali Bapak Ibu yang sayang sekali kesempatannya bertanya. Mungkin kita ada sesi pertanyaan di lain waktu, ketemu di lain waktu, atau mungkin Bapak Ibu yang belum bisa kami bacakan pertanyaannya bisa langsung hubungi Ibu Cindy-nya. Tadi sudah diinformasikan kepada nomor WhatsApp, Instagram, akun TikTok. Kemudian untuk acara selanjutnya kita masuk ke dalam sesi dokumentasi ya Bapak Ibu. Jadi dimohon kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya, memberikan senyuman terbaiknya. Izin saya memandu untuk dokumentasi. Oke, Pak Martif. Oke, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, berikan gaya terbaiknya, senyumnya. 1, 2, 3. Oke. Oke. Dari materi yang telah disampaikan, kita dapat mengambil pelajaran nih, bahwa prestasi tidak hanya soal kemampuan, tetapi juga bagaimana kita mengelola dan suasana hati dengan bijak. Nah, dengan manajemen waktu dan yang tepat dan mood yang stabil, kita bisa dan konsisten dalam berkarya, terutama di literasi dan kepenulisan. Nah, semoga setelah ini kita semua lebih semangat menulis, berkarya, dan tentunya berprestasi. Terima kasih Bapak Ibu, rekan penulis semuanya atas partisipasi. Jangan lupa kunjungi Pustaka ID dan follow kami di www.pustaka.id dan follow untuk info webinar selanjutnya. Saya Lansari, selaku host. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Sepia dan Ibu Cindy Andika Fiona atas materi yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Sepia sudah memandu acara kita pada pagi ini, dan acara kita alhamdulillah berjalan dengan lancar. Baik, sebelum kita akhiri acara webinar kita pada pagi ini, untuk itu izinkan saya memperkenalkan produk-produk penerbitan Queen Pustaka Nusantara. Queen Pustaka Nusantara itu memiliki 5 paket penerbitan, yaitu ada paket basic, paket standar, paket tunggal, dan paket antologi dan juga eksekutif. Yang pertama itu ada paket hemat. Dengan paket hemat ini harganya tuh 500.000, Bapak Ibu bisa menerbitkan naskahnya di Queen Pustaka Nusantara. Lalu yang kedua itu ada paket standar. Bedanya dengan paket basic dan paket standar itu adalah paket basic Bapak Ibu memasukkan naskahnya sendiri atau secara mandiri ke dalam tempat buku. Sedangkan paket standar, Bapak Ibu cukup kirimkan mentahan naskah dan pengintinya saja ke penerbit dengan maksimal 30%, sisanya akan dikerjakan oleh penerbit dengan biaya 750.000. Lalu yang ketiga itu ada paket tunggal, di mana paket tunggal ini itu bisa untuk 3 penulis dengan harga 1 jutaan aja, dan fasilitas yang didapatkan itu sangat banyak, sangat luar biasa, dan pastinya buku sudah ber-ISBN. Kemudian yang keempat itu ada paket antologi,
yang mana paket ini khusus menerbitkan naskah puisi, novel, pantun, resep, dan sebagainya, yang nantinya bukunya akan diterbitkan ber-QR resmi dan bisa disebarluaskan ke umum. Untuk harganya itu cukup 1 jutaan saja ya Bapak Ibu. Nah, benefit dari paket antologi ini saya lanjutkan ya. Benefit dari paket antologi ini tuh sudah gratis 5 buku cetak untuk penulis dan royaltinya 20%. Lalu yang terakhir itu ada paket eksekutif, yang mana paket ini merupakan solusi untuk Bapak Ibu yang ingin menerbitkan naskahnya, namun Bapak Ibu sibuk, terkendala dengan waktu ya karena sibuk mengajar, sibuk dengan kesibukan lainnya, atau belum memiliki naskah dan hanya memiliki ide judulnya saja atau ide kerangkanya aja, kami bisa bantu Bapak Ibu untuk membuatkan naskahnya dari nol sampai jadi dan terima beres. Dan di bulan Agustus ini, dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia, Queen Pustaka mengadakan Gebyar Program Kemerdekaan, yang mana diskon 17% untuk semua paket yang ada. Paket basic, paket standar, paket tunggal, paket antologi, dan juga paket eksekutifnya. Namun, ini terbatas dengan kuota 50 naskah tercepat. Dan juga